Menjadi orang tua dari anak berkebutuhan khusus membuat kita terlalu sibuk untuk saling menyapa. Tapi di tempat ini, tempat bercerita, kita bisa saling menyapa, bercerita, berbagi pengalaman tentang anak spesial kita dan tentang apa saja. Dan tentu saling menguatkan. Nah, kita jumpa lagi di tempat bercerita Mona dan Reni. Sekarang kita ada di mana? Sekarang kita ada di Bumi Sajoli, Jalan Situ Cilenca 29. Betul, Situ Cilenca nomor 29, Bandung. Tempat ini tuh tempat staycation. Iya, juara pisan. Tempatnya enak banget, nyaman, dan harganya murah meriah. Siapa yang mau coba nginep di sini bisa pesan lewat aplikasi Airbnb. Di situ Ya. ada Bumi Sajoli. Ada 4 kamar. 4 kamar. Kapasitasnya 12 orang. Kalau ada yang belum punya aplikasi Airbnb, segera download Airbnb-nya di gadgetnya masing-masing. Nah, sekarang hari ini kita mau kedatangan tamu siapa nih, Mon? Bapak Ignatius Darta Ranuwijaya. Siapa itu? Pak Darta itu dulu pernah jadi konsultan di sekolahnya Abraham selama 5 tahun. Waktu sekolah di mana? Di Kesia School. Oke. Nah, dia itu memang mempelajari setiap kebutuhan anak yang berkebutuhan khusus. S1, S2, dan sekarang dia lagi ambil S3 soal kayak gini juga di Universitas Padjadjaran Bandung. Nah, dia itu yang sangat paham secara teori dan beberapa praktek juga bagaimana menghadapi anak dengan Down syndrome, dengan CP, dengan autis, dan segala macam tentang anak berkebutuhan khusus. Jadi kita sangat banget memerlukan informasi dari dia karena dia memang sudah pakar di sana. Oke, kita tunggu kedatangan Pak Darta, katanya lagi on the way. Sebentar lagi dia tiba, nanti kita kembali lagi tetap di tempat bercerita Mona dan Reni. Kembali lagi di tempat bercerita Mona dan Reni. Nah, tamu yang kita tunggu-tunggu sudah hadir. Namanya kita selalu panggil Pak Darta, Pak Ignatius Darta Ranuwijaya. Kalau gelarnya terlalu panjang, jadi nanti susah diomonginnya. Pak Darta sudah hadir, kita akan bincang-bincang. Pak Darta ini adalah seorang yang concern di bidang pendidikan anak berkebutuhan khusus sesuai dengan bidang yang dia ambil. Saat ini Pak Darta juga sedang ambil S3-nya di Unpad yang mungkin ada kaitannya dengan anak-anak berkebutuhan khusus dan pendidikannya. Apa kabar Pak Darta? Baik, terima kasih. Sehat. Terima kasih sudah diundang. Ya Pak Darta. Kita ngobrol santai. Kita ngobrol santai Pak Darta. Jadi yang kita mau obrolin hari ini adalah situasi pandemi hari-hari. Ya sudah setahun ini kita pandemi, dan bagaimana orang tua dan anak-anak menyikapi keadaan yang memang seluruh dunia mengalaminya gitu loh. Jadi gimana nih caranya? Kita mau mulai dari mana nih Pak Darta? Silakan. Kita mulainya yang paling enak dari faktanya dulu. Baik Pak Darta. Dari faktanya dulu. Jadi dulu ada istilah PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar. Iya. Lalu ada PPKM, ya, pemberlakuan pembatasan ya kegiatan masyarakat. Iya. Bandung ini level 2. Iya betul. Dan harus dikoreksi, bukan 1 tahun, tapi hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Hampir 2 ya. tahun, 1,5 tahun lebih ya. Dan kalau kita bicara fakta, bahwa sekali lagi bukan hanya orang yang bisa dikatakan normal ya, tetapi teman-teman penyandang disabilitas pun juga jauh lebih merasakan dampaknya. Betul. Ya. Jadi kalau kemudian kita kira-kira kalau 270 juta penduduk di Indonesia, ya 20%-nya saja para penyandang disabilitas itu sudah lebih dari 28 juta orang dengan berbagai macam disabilitasnya. Ya. Kalau pemerintah kan membaginya 5 ya, ada disabilitas fisik, ada disabilitas intelektual, ada disabilitas mental, ada disabilitas sensorik, dan ada disabilitas ganda. Nah ini yang mereka sebenarnya kehilangan momentum
Ya kalau dulu mereka punya kegiatan, Yeah. tetapi karena PSBB atau PPKM, ya mereka harus di rumah. Yeah. Lalu kemudian kehilangan peluang kesempatan tidak hanya untuk bertemu sebaya, tapi juga bertemu dengan guru-gurunya. Iya betul Pak Darta. Betul. Lalu akhirnya dampaknya ya orang tua yang kemudian jadi pengasuh utama dalam tanda kutip ya. Iya. Kalau biasanya kan dulu bisa berbagi atau malah kemudian mencoba untuk menempatkan anak-anak ini untuk belajar Iya. ya, baik itu di institusi pendidikan formal, sekolah, tempat terapi. Ya. Nah itu yang menurut saya memang faktanya bahwa berdampak sekali, Bu. Sangat berdampak ya untuk anaknya dengan disabilitas dan untuk orang tua ya. Betul, betul, karena berubah sama sekali, semuanya berubah total. Iya. Kalau seminggu sekali dia pergi ke tempat terapi atau bahkan seminggu 5 kali ke tempat terapi, semuanya berhenti total. Oke. Lalu kalau kemudian mereka bisa melakukan yang namanya proses belajar secara individual, ya sama sekali berhenti total. Iya. Karena Dan, ya, anak-anak juga kan agak sulit ya, terutama anak-anak yang nggak biasa dengan gadget. Terus tiba-tiba dihadapkan harus ngomong sama guru terapisnya dengan online tuh amat sangat sulit untuk masuk ke betul. suasana itu gitu. Betul, ada beberapa jenis disabilitas yang memang sulit untuk kemudian mengikuti perubahan global ini. Karena teknologi informasi komunikasi kan memang sekarang menjadi kebutuhan dasar. Ya, betul. Ketika kita bicara tentang perubahan sistem pendidikan akibat pandemi ini, jadi tidak tatap muka lagi, tapi kemudian menjadi sistem belajar online atau jarak jauh. Iya. Dan faktanya lagi-lagi tidak semua penyandang disabilitas bisa mengikuti itu. Betul. Nah itu yang kemudian memang sebagai dampaknya. Iya. Tadi kalau kemudian saya bicara peran orang tua, akhirnya peran orang tua jadi lebih berat. Ya di Iya. satu sisi harus juga memanage masalah keluarga, domestiknya di dalam. Betul, Ya, banyak pisan urusannya jadi pada bisa Ibu udah ngurus tahu sendiri. Iya, udah ngurus urusan rumah tangga, lalu mengurus pelajaran anak-anak ini yang mungkin diberikan standar sama guru-guru. Hari ini mesti selesai ini, hari itu harus selesai itu gitu loh. Jadi sebenarnya orang tua juga punya, ya orang tua mungkin yang seperti saya ya, orang tua yang nggak terlalu gadget, jadinya harus belajar gadget gitu loh. Mana harus menangani secara mental anak-anak ini juga banyak sekali gitu loh. Sebentar kita akan lanjutkan dengan sesi berikutnya. Sebentar. Kembali lagi ke tempat bercerita Mona dan Reni. Sesi sekarang kita mau bahas tentang peran orang tua. Iya. Terus apalagi tadi Pak Darta? Kualitas hidup anak. Betul. Itu gimana nih Pak Darta? Iya, dan hampir 1,5 tahun ini saya juga banyak mendapatkan informasi, bahkan juga saya melihat ke beberapa keluarga ya. Ketika pandemi ini ada perubahan proses belajar, rutinitas yang berubah, ya lalu faktanya kemudian di lapangan ternyata banyak anak juga yang suka marah, ngamuk, Betul, betul Pak. tantrum, karena tadinya bisa sekolah atau bisa ke tempat terapi ternyata nggak boleh. Tadinya bisa keluar jalan-jalan ternyata dibatasi. Betul. Nah akhirnya ya kondisi mental mereka juga tidak seimbang. Iya betul Pak Darta. Bahwa anak pengen keluar ke sana tapi Ngamuk. dilarang. Iya, ngamuk juga loh Pak Darta Betul, di rumah. malah ngamuk. Jadi ada fakta yang disampaikan oleh para keluarga baik di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Semarang, intensitas anak untuk tantrum itu semakin tinggi. Betul Pak Darta. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kadang-kadang alternatifnya kan orang tua kan sibuk juga, berat harus mengurusi masalah keluarga domestik di dalamnya ya, termasuk persoalan-persoalan dari rutinitas sehari-hari, dari masak ya, lalu juga mungkin harus memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya kadang-kadang sebagai alternatifnya anak-anak kemudian mereka tidak tahu mau ngapain, akhirnya mereka terikat pada gadget. Oke. Jadi yang ada seneng Pak Darta. betul, Yang nggak bisa kan ngamuknya betul. beda. Nah, betul. Makanya memang ada jenis-jenis disabilitas atau ragam disabilitas yang berbeda. Iya. Ya pada kasus-kasus autism spectrum disorder ya, khususnya mereka yang high functioning gitu ya, mereka menghabiskan waktu untuk main game. Oke. Lupa makan, terus kemudian ya lupa tidur. Iya. Bahkan ada yang mengalami juga ya gangguan tidur ya. Lalu juga ketika mereka tidak punya alternatif aktivitas, ya kalau mereka tidak main game, biasanya mereka dorongan makannya tinggi karena mereka tidak tahu harus mau ngapain. Berat badan nambah ya Pak? Obesitas, Oke. betul, berat badan akhirnya berlebihan ya. Tapi kesimpulan dari semua itu ya jelas bahwa dampak dari pandemi ini kualitas hidup para penyandang disabilitas semakin rendah.
Dan ini juga berdampak bagi keluarga. Iya betul. Nah kalau misalnya yang Bapak bilang tadi kualitas hidupnya jadi menurun, untuk sekarang kan kita belum mulai ya Pak Darta untuk onsite di sekolah. Beberapa Betul. sekolah memang sudah Betul. mulai. Tapi untuk menanggulangi keadaan yang tadi Pak Darta bilang menurunnya kualitas hidup, apa yang mesti orang tua lakukan? Sebenarnya yang pertama harus ada dukungan atau support dari lembaga pendidikan. Oke, support dari lembaga Baik pendidikan. lembaga pendidikan yang formal, misalnya sekolah, atau malah pendukungnya yang informal seperti tempat terapi. Iya, seperti itu ya. baik. Ya, mereka perlu berkomunikasi dengan orang tua, lalu yang paling penting para pendidik atau malah terapis itu bisa mentransformasikan pengetahuannya kepada orang tua. Tapi kan Artinya- orang tuanya kan Betul. maksudnya nggak pernah belajar tentang itu Betul, gitu. betul. Memang tuntutannya ketika kita bicara tentang perubahan global ini, belajarnya secara online, ya pendampingan itu 100% akhirnya menjadi tugas orang tua dan beban orang tua. Betul. Nah, makanya para pendidik harusnya bisa mengajarkan orang tua dengan cara yang mudah. Oke. Ya, sementara ketika kemudian pemerintah bulan Mei 2020 atau 2019 lalu kemudian menyatakan inilah pandemi global, sebenarnya sudah memberikan rambu-rambu Oke. bahwa program yang kemudian perlu dibangun adalah yang berorientasi pada kecakapan hidup, Life skill. life skill. Oke. Lalu anak-anak juga bisa terlibat aktivitasnya di dalam lingkungan sehari-hari karena mereka tidak keluar rumah kan. Misalnya apa itu Pak Darta? Misalnya ketika bangun pagi, mereka kemudian disiapkan untuk membersihkan ruangannya sendiri Betul. atau malah kemudian tempat tidurnya. Iya. Ya, lalu setelah mereka setelah selesai mandi, ya mereka kemudian bisa siap-siap untuk misalnya memasak makanan sederhana. Membantu paling enggak ya. Membantu. Oke. Jadi itu yang pertama, dukungan dari lembaga pendidikan, baik dari guru atau malah kemudian teman-teman terapis untuk mengarahkan orang tua. Bagaimana sih hari-harinya teman-teman atau anak-anak penyandang disabilitas? Karena banyak usianya, yang remaja dewasa juga banyak. Ya, bagaimana itu kemudian bisa diisi, bagaimana itu kemudian bisa dioptimalkan. Oke. Gitu ya. Artinya Iya. kerjasama ya Pak Darta ya. Betul, itu kerjasamanya saya lihat memang sangat minim. Oh. Jadi wajar orang tua kebingungan. Sangat bingung Pak Darta. Iya. Karena kan biasanya kayak Abraham anakku biasa hiking, berenang, berkuda, itu stop sama sekali. Betul. Selain dia jadi obesitas juga, dia juga jadi mentalnya terganggu. Jadi kalau ngelihat jalanan tuh jadi kayak ayo mah keluar atau Betul. ayo mah kemana, Betul. sedangkan Ada kita dorongan yang kuat untuk betul. keluar. Nah Betul. itu kan nanganinnya cuma kita Pak Darta. Persis. Karena terapisnya nggak ada gitu loh. Betul. Dan online juga dia pasti kabur, malas atau gimana diberikan tugas. Nah artinya solusinya adalah memberikan modul. Peran pertama itu sebenarnya belum dilakukan secara ideal. Oke. Ya, oleh lembaga pendidikan baik formal maupun informal. Ya, sedikit sekali yang kemudian bisa melakukan visitasi Ya. atau kunjungan ke rumah ya untuk melihat kondisi anak, lalu kemudian menyesuaikan program pembelajarannya kembali dan mengajarkan secara langsung pada orang tua. Ya, tetapi sekali lagi semua proses ini memang harus menggunakan protokol kesehatan. Ya. Betul. Kita tidak pakai masker karena memang relatif kita sudah divaksin Sudah aman. seperti itu dan semuanya juga sehat. Ya. Betul. Jadi kalau pakai masker juga kan lucu juga nanti. Iya, nggak kedengeran Iya. suaranya gitu loh. Jadi itu yang pertama, Bu, bahwa dukungan itu harus ada, tapi sayangnya belum ada. Belum Jadi ada, ya. saran saya kemudian untuk yang pertama ini, ibu bapak di rumah, kalau memang berafiliasi pada lembaga pendidikan tertentu, sekolah misalnya, yang dimana anak-anaknya ikut pendidikan inklusi, tanyakan bagaimana program rumah itu bisa dibangun. Oke. Lalu kalau ada anak-anak yang kemudian ikut proses terapi, tanyakan juga pada lembaga itu bagaimana kemudian alternatifnya ketika anak tidak mampu atau memang tidak bisa karena memang karakteristik kebutuhan belajarnya bukan online. Artinya harus ada plan B ya. Harus ada plan D dan itu harus menjadi tanggung jawab atau malah peran dari lembaga pendidikan. Nah, Oke. baru yang kedua kita bicara upaya orang tua sebenarnya. Upaya seperti apa tuh? Ya, upaya seperti begini, Bu. Orang tua sudah jelas dia akan kebingungan karena apa? Rutinitasnya terputus. Ya. Nah, akhirnya orang tua juga kemudian perlu sebenarnya mencoba melihat kira-kira aktivitas apa sih yang terputus. Ya nggak bisa dilakukan kalau tadi Ibu Mona bilang, oh Abraham bisa hiking. Seminggu biasanya sekali hiking Iya. atau malah kemudian nanti berkuda. Seminggu 3 kali selalu ada aktivitas di luar. Oke. Ya, jadi yang pertama kemudian dipertimbangkan adalah aktivitas apa yang masih bisa dilakukan di dalam rumah, Rumah. ya, dan tidak perlu keluar.
Seperti bikin hidroponik, persis, gitu. membuat misalnya tanaman di rumah, prakarya atau malah produk-produk yang punya nilai ekonomis tinggi. Ya. Seperti itu. Jadi upaya orang tua itu yang kemudian menggabungkan mana aktivitas atau rutinitas yang masih bisa dilakukan di rumah, ya karena memang sudah tidak bisa lagi belajar di sekolah atau di tempat terapi. Karena nggak bisa diprediksi juga waktu ini sampai kapan ya. Betul. Dan situasinya kan juga makin melandai sebenarnya ya. Jumlah positif COVID-nya seperti itu. Jadi saya kira sebenarnya anak-anak juga perlu mendapatkan waktu-waktu keluar walaupun hanya di depan rumah ya, sambil jalan kaki sebentar. Jadi prinsipnya kegiatan yang dilakukan di luar dengan ruangan terbuka sebenarnya memang sangat diperlukan. Jadi untuk para orang tua, saran dari Pak Darta adalah berikan kegiatan di luar rumah, sekitar rumah yang bisa menggantikan kegiatan yang biasanya dilakukan di sekolah. Misalnya tadi seperti memberikan pelajaran hidroponik atau bertanam, atau dia membersihkan rumah, membantu ibu di rumah, memasak makanan dia. Jadi orang tua lebih tahu apa yang menjadi kegiatan yang anak itu sukai gitu loh. Jadi itu saran dari Pak Darta. Kita akan kembali lagi karena haus, harus minum dulu. Sesaat lagi. Kembali lagi ke tempat bercerita Mona dan Reni. Kita udah minum ceritanya. Sudah minum kopi. Sudah minum kopi ya. Apa yang mesti dilakukan oleh orang tua saat ini Pak Darta menghadapi masa-masa yang saat ini kita memang benar-benar ngeserudet pisan gitu Pak Darta. Satu tahun setengah lebih ya Bu ya? Iya. Dan ini hampir 2 tahun. Betul, kita harus gimana nih orang tua nih Pak Darta? Dan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan sebenarnya mendorong ada, kalau istilah pemerintah adalah adaptasi kebiasaan baru ya. Tapi dalam konteks pendidikan memang perlu ada transisi ya dari anak ya, khususnya anak-anak yang memang memiliki kebutuhan belajar yang khusus atau para penyandang disabilitas ini 1,5 tahun di rumah atau hampir 2 tahun di rumah tidak mudah nanti menariknya. Makanya perlu ada proses perencanaan untuk memulihkan kembali kebutuhan perkembangan dan belajar mereka. Nah, itu gimana tuh Pak Darta? Nah, caranya kemudian adalah pertama tetap kita akan berkoordinasi dengan lembaga pendidikan ya, di mana anak-anak kita belajar. Ya. Ya, mereka harusnya melakukan yang namanya proses assessment kembali. Penilaian seperti itu. Apalagi di rumah selama 1,5 tahun masalahnya banyak. Tadi Bu Mona bilang ya, dan banyak orang tua juga yang laporan saya tatumnya semakin tambah. Lalu ada kasus obesitas juga, kegemukan karena lebih sering makan. Jadi malas anaknya. Ada juga yang selalu pakai HP hampir sampai mungkin 20 jam lebih. Ya. Dan itu semua menurunkan kualitas hidup. Nah, untuk menariknya kembali ada beberapa jenis atau ragam disabilitas yang memang sulit. Iya, betul. Ini butuh pelan-pelan. Jadi yang pertama berkoordinasi dengan para guru, terapis, para pendidik lainnya untuk melakukan proses assessment ulang ya. Karena nanti hasil dari assessment itu biasanya menunjukkan apakah ada persoalan kesehatan mental seperti itu. Oke. Karena tadinya biasa dia belajar di rumah tapi 1,5 tahun lebih ini atau hampir 2 tahun lebih di dalam rumah, barangkali dia udah nggak mau keluar lagi. Iya, betul. Barangkali dia juga udah asik main HP lagi. Atau orang tuanya yang takut bahwa dia keluar. Betul, isunya banyak. Orang tua juga kemudian punya kekhawatiran sebenarnya ya. Jadi proses assessment itu sebenarnya sedikitnya bisa mencoba menyeimbangkan ya apa yang menjadi kekhawatiran orang tua ya, khususnya mengenai keselamatan anak, lalu juga upaya pemenuhan kebutuhan perkembangan dan belajar para anak-anak penyandang disabilitas ini. Bu Mona, itu pertama, assessment harus dilakukan. Assessment ulang ya maksudnya ya. Betul. Lalu yang kedua ya, harus disusun yang namanya rutinitas baru. Ya, rutinitas baru itu kemudian perlu disimulasikan khususnya pada ragam disabilitas ya, misalnya autism spectrum disorder ya. Disimulasikan dalam arti kalau memang pemerintah sudah mengizinkan, apalagi di Bandung tempat kita tinggal ini,
PPKM-nya level 2. Iya. Jadi ada beberapa sekolah yang memang sudah boleh dibuka dengan syarat 1 minggu maksimal 2 kali. Iya. Lalu juga tidak lebih dari 3 jam. Oke. Lalu setengah isinya dari jumlah peserta didik yang ada. Jadi proses yang kedua setelah asesmen, yang kedua adalah melakukan simulasi untuk proses pembelajaran tatap muka. Oke. Kalau ada penyandang disabilitas yang memang masuk ke sekolah inklusi, ya dia juga terlibat dalam proses simulasi itu. Oke. Tapi kalau kemudian ada anak-anak yang belajarnya di tempat terapi dan individual, harus ada juga proses simulasi, dikenalkan kembali. Gitu. Dikenalkan kembali dengan waktu yang terbatas, dengan protap kesehatan yang ketat, dan juga dengan perencanaan yang matang. Oke. Banyak PR kita Pak Darta ya. Betul. Banyak sekali PR-nya. Betul. Jadi ya memang kita perlu mengadaptasi kebiasaan baru atau pola perilaku baru. Karena sekali lagi yang namanya virus sudah tidak akan pernah hilang. Betul. Yang paling utama akhirnya meningkatkan imunitas kita. Ya, dan bagi orang-orang tua saya juga prihatin. Artinya bagaimana mereka menjaga imunnya. Mereka harus mikirin masalah rumah tangga, masalah pendidikan anak, apalagi kalau ini anak-anaknya adalah berkebutuhan khusus, harus terapi, semuanya terpotong, semuanya dipikir sendiri. Ditambah harus berarti stok sabar ya Pak ya, stok sabar digedein, stok tekun digedein. Aduh bener ya, banyak PR untuk orang tua di sana, termasuk untuk saya juga. Tapi kebetulan Abraham sudah masuk sih Pak. Persis, udah dan masuk. itu dilakukan proses transisi dalam arti dibiasakan kembali. Ya. Jadi tidak dikembalikan langsung durasinya misalnya belajar 1 hari 5 jam, tapi sedikit-sedikit. Nah itu yang tadi saya bilang bahwa harus ada proses di mana itu disimulasikan, transisinya harus direncanakan setelah assessment tadi. Oke. Gitu. Kita sudah mendapat solusi untuk keadaan pandemi ini, bagaimana kita harus mencari jalan keluar untuk kemudian masuk ke proses pemulihannya ya Pak. Betul. Ya. Kita akan kembali lagi sebentar lagi. Kembali lagi ke tempat bercerita Mona dan Reni, udah di sesi akhir. Pak Darta, saya mohon agar Pak Darta memberikan mungkin saran dan harapan untuk orang tua dengan anak disabilitas di rumah. Apa tuh sarannya? Iya, ya yang pertama memang terkait dengan harapan bahwa memang situasinya menimpa semua orang. Iya. Jadi pastinya orang tua tidak boleh putus harapan. Orang tua harus selalu optimis. Tidak boleh putus harapan. Tidak boleh putus harapan. Ya selalu terbuka peluang. Ya di mana kemudian kita bisa menggali potensi itu. Jadi ada hikmahnya sebenarnya, ada makna yang dalam juga ketika ibu dan bapak semakin mengenal kebiasaan. Ada bonding ya Pak? Betul. Ya. Bahkan kemudian mereka akan kaget juga. Oh ternyata ada perilaku yang ini nih. Baru tahu. Seperti itu ya. Nah lalu yang kedua ya, semua proses ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Artinya ya keluarga tidak hanya harus mengeratkan hubungan internal di tengah keluarganya, tetapi juga intens berkomunikasi dengan lembaga pendidikan. Oke. Ya untuk menyampaikan kebutuhannya, karena orang tua punya hak loh. Betul, Orang tua mengetahui adalah itu. orang tua pemangku kepentingan. Kalau nggak ada orang tua yang masukin anak-anaknya, sekolah juga nggak akan hidup. Iya. Tempat terapi juga nggak akan hidup. Kerjasama ya Pak Darta ya? Kerjasama, seperti Oke. itu ya. Dan kemudian yang terakhir ya, kalau menurut saya yang paling penting adalah jangan berhenti pada ketidakmampuan anak, jangan berhenti pada pengalaman-pengalaman yang kemudian kita anggap pedih atau menyakitkan. Nah, tapi kita coba ya menggali hal-hal positif ya, potensi, lalu malah kemudian juga hal-hal yang menurut saya bisa dibanggakan dari anak-anak kita, banyak sekali. Oke. Seperti ya, kadang-kadang kita nggak tahu dia mengambil waktunya untuk ngapain, ternyata dia bisa mainin sendiri ya, biasanya dia nggak pernah ya, kalau ada gitar atau malah kalau ada drum atau malah ada djembe dan sebagainya. Tiba-tiba iseng dia gambar sendiri seperti itu. Jadi skill-skill yang terselubung selama ini bisa keluar ya Pak Darta ya? Bisa keluar, betul. Oke, kita selesai sesi ini. Jangan lupa untuk follow YouTube kami di tempat bercerita Mona dan Reni. Jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa juga menyalakan notifikasinya. Sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih.